Where are you now that I need you? Pada saat Rimuru dan yang lainnya sedang menghadapi pertempuran sengit melawan pasukan Rudra, dan ketika Kekaisaran Timur menyerbu hutan agung Jura, Gate yang bertanggung jawab pada pembangunannya harus meninggalkan lokasi konstruksi. Karena itu, konstruksi utama harus ditangguhkan. Namun, beberapa pekerja yang tersisa masih tetap berjalan seperti biasa. Cerita dilanjutkan di tanah kerajaan bintang Gujuran, sebuah struktur raksasa yang dikenal sebagai Sky Castle yang saat ini dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh berbagai majin. Para majin terkejut dengan seorang tamu yang tak diundang, dan ternyata tamu tersebut adalah Obera. Obera adalah salah satu dari 3 komandan Phantom yang datang ke tempat Sky Castle. Di lantai atas Sky Castle terdapat Sky Room yang dikenal sebagai kantor sementara Milim. Obera yang singgah di Sky Room langsung dihampiri oleh Milim, dan mereka saling berhadapan. Satu-satunya orang yang hadir adalah Midley yang berdiri di belakang Milim. Dengan semua penduduk telah dievakuasi dari daerah itu karena mereka tidak akan bisa membantu dan dapat membahayakan keselamatan penduduk apabila terjadi pertempuran mahadahsyat. Milim telah mengirim Carrion dan Prey pergi dan tidak berpartisipasi dalam perang. Ada beberapa alasan untuk membuat keputusan ini. Alasan terkuatnya adalah pertahanan negara Milim. Ketika mempertimbangkan hal-hal dari sudut pandang kekaisaran, Milim tidak dapat menyangkal kemungkinan bahwa kekaisaran mungkin menyerang melalui wilayahnya. Dan tampaknya ini adalah pilihan yang tepat menurut Milim. Milim bertanya, "Urusan macam apa yang kau miliki denganku, wahai tamu tak diundang?" Milim seolah berbicara kepada penjahat yang datang untuk memanfaatkan kesempatan. Midley diam-diam mengawasi proses percakapan dan memiliki kepercayaan mutlak pada Milim. Namun, seketika Milim dan Midley sedikit terkejut ketika Obera menghilangkan armor tingkat mitos yang melindungi tubuhnya dan berlutut di hadapan Milim. "Sungguh suatu kehormatan besar bisa bertemu denganmu, permaisuri naga," Milim sama. "Nama saya Obera, dulunya salah satu dari 7 malaikat primordial dan seorang rasul yang setia pada Peldanapa sama, sang Star King Dragon." Obera adalah seorang wanita cantik dengan rambut hitam bergelombang seperti langit malam. Matanya yang bersinar seperti bintang juga tampak indah dan memiliki pesona yang dapat mempesona siapapun yang melihatnya. Milim yang bersemangat tentang kemungkinan terjadi perkelahian tampak dikejutkan dan membuat Milim kecewa oleh perilaku tak terduga Obera. Milim pun berkata, "Hah? Apa?" Saat Milim berdiri dengan bingung, Milim merasa Obera tersenyum padanya. "Tidakkah mengherankan jika Anda tidak mengenali saya? Saat Anda lahir, saya sedang menjalankan misi di dunia lain." Obera berekspresi seperti mengungkapkan kepada Milim bahwa dia menyesal atas keterlambatannya dalam menyapa. "Apa maksudmu yang sebenarnya?" Milim bertanya-tanya. "Kekuatanmu cukup mengesankan, bukankah kamu berencana untuk melawanku?" sambung Milim. "Tidak juga," jawab Obera. Lalu untuk apa kau datang ke sini?" tanya Milim. "Saya datang untuk mengucapkan salam dan menawarkan beberapa saran." Obera mengangkat kepalanya dan menatap Milim dengan ekspresi tegang di wajahnya. Setelah mengetahui niat Obera, maka percakapan dilanjutkan di ruang resepsi. Dengan formal, rendah hati, dan hormat kepada Milim, Obera memperkenalkan dirinya sekali lagi dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ketika Milim mendengar bahwa bibinya Pelgrim telah jatuh dalam kendali Padway, dia ingin segera menyelamatkan Rimuru, tetapi Obera memperingatkannya bahwa sudah terlambat untuk mengambil tindakan apapun pada saat ini. "Apa katamu?" ucap marah Milim. "Jika ini terus berlanjut, sahabatku Rimuru akan..." Ucapan Milim dipotong oleh Obera dan berkata, "Sudah terlambat untuk sekarang." Mendengar tanggapan ini, Milim menjadi sangat marah. "Kalau begitu, kenapa kau tidak datang ke sini lebih cepat?" tanya Milim. "Saya khawatir diriku tidak punya alasan untuk itu."
Bahkan di hadapan kehadiran Milim yang marah, Obera menundukkan kepalanya dan tidak mencoba menyangkal dengan alasan. Posisi Obera adalah sebagai bawahan dari Raja Phantom Pedway. Pada saat ini, dia berada di bawah perintah untuk mempertahankan istana monster, dan kunjungannya ke Milim merupakan pelanggaran serius terhadap perintah Pedway. Meskipun dia seharusnya menjelaskan hal itu, Obera hanya merasa malu pada dirinya sendiri karena gagal memenuhi harapan Milim. Melihat sikapnya yang menyesal, Milim tidak punya pilihan selain memendam amarahnya. Sepertinya aku sangat tidak suka info itu, tapi terima kasih telah memberitahuku, ucap Milim. Kata-kata itu saja sudah merupakan hadiah bagi saya, jawab Obera. Saat Obera terus membungkuk dengan hormat, tidak ada tanda-tanda bahwa dia berbohong. Milim mampu melihat seluk-beluk sifat seseorang. Dia menilai dari sikap Obera bahwa dia bertindak dari hati. Rimuru, dari semua tindakanmu, kamu adalah orang yang berhati-hati. Aku percaya bahwa apapun yang terjadi, dia akan melewati ini dengan aman. Ya, aku percaya pada Rimuru, ucap Milim. Jika kau mengatakan bahwa dirimu bukan musuhku, maka kau harus tahu bahwa aku tidak akan membiarkan dirimu mengganggu Rimuru. Obra menjawab, saya ingin mengatakan saya mengerti, tetapi saya khawatir diriku tidak dapat bergerak dengan bebas. Untuk saat ini, kupikir akan lebih baik jika bebas bertindak dan tidak dalam perintah Pedway. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Milim. Jika Pedway memberikan perintah, Obera mengatakan bahwa dia akan mematuhinya. Namun, jika Milim menginginkannya, dia siap untuk membelot dari Pedway saat ini. Aku tidak bisa merasakan kebohongan dalam kata-katamu. Sesuai keinginanmu, seluruh kebenaran itu adalah keinginan dalam lubuk hatiku, saut Obera. Lalu Milim bertanya lagi, apa tujuanmu? Begitu Milim bertanya, Obera mulai membicarakan tanpa ragu-ragu. Pedway sepertinya sedang menyusun rencana untuk membangkitkan Peldanapasama. Tapi aku menganggap tindakan itu tidak sopan. Ayah ilahi Anda akan dibangkitkan tanpa bantuan apapun, dan fakta bahwa dia tidak dapat dibangkitkan dengan mudah. Sangat-sangat sulit bagi orang seperti saya yang memahami kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Obera percaya bahwa daripada mencoba menghidupkan kembali Peldanapa, Milim putrinya harus dimahkotai sebagai Tuhan. Jadi, kamu ada di pihakku, sahut Milim. Arogansi seperti itu berada di bawah kerangka kecilku. Saya ingin menjadi alat Anda, Milim sama. Saya tidak memiliki apapun untuk diminta darimu, dan itu saja sudah memberiku kesenangan terbesar untuk melayani Anda. Jadi, mohon beri aku perintah. Semuanya seperti yang diinginkan Milim sama, ucap Obera. Dengan tujuan seperti itu, Milim mengerti ini, tetapi bingung dengan ketetapan hati Obera. Jika itu masalahnya, maka kau bersedia mengkhianati Pedway? Tanya Milim. Ya, itu hanya perbedaan pendapat. Sebaiknya Pedway lah yang melanggar keinginan Peldanapasama. Obera menegaskan seperti itu. Nada suaranya menggambarkan bukti bahwa Obera sangat serius. Saya percaya bahwa keinginan Peldanapasama adalah untuk kebahagiaan Anda sebagai putrinya. Saya yakin akan hal ini, dan karena itu tidak ada belas kasih bagi mereka yang akan menyakitimu. Dengan kata lain, ini adalah cerita percakapan Milim dan Obera sebelum pengkhianatan Obera terhadap Pedway. Bagi Obera, yang percaya bahwa tindakan Pedway akan berbahaya bagi Milim dan meyakini rekannya hanyalah seorang musuh, namun Obera termasuk bijaksana. Alih-alih bertindak sendiri, dia memiliki kebijaksanaan untuk menyerahkan segalanya kepada Milim. Dia sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa tindakannya tidak mengganggu Milim. Itulah mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu Milim. Dia tidak akan melakukan apapun jika Milim menginginkannya, tetapi jika dia diperintahkan, dia akan memperlihatkan taringnya pada siapapun, tak peduli siapa mereka. Ini adalah sifat asli dari 3 komandan Phantom Obera. Milim tidak buta akan hal ini. Baiklah, maka aku akan mempercayaimu dan menjadikan dirimu salah satu bawahanku. Ridley, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, Milim sama. Saya tidak berpikir akan ada yang merasa keberatan, jawab Ridley. Oke,
Kalau begitu Obera, kau menjadi salah satu dari kami mulai hari ini. Mereka sedang tidak ada di sini sekarang, tapi aku akan mengenalkanmu pada Carrion dan Prey setelah perang selesai. Terima kasih William sama. Wah. Sekarang dengan Midley sebagai pemimpin, aku juga memiliki 4 surgawi. Aku harus pamer ke Rimuru. Begitu Obora memutuskan untuk bergabung, William tertawa terbahak-bahak. Dia telah memutuskan untuk memanggil bawahannya 4 Raja Surgawi untuk bersaing dengan 4 Raja Surgawinya milik Rimuru, yang diam-diam dia merasa cemburu. Jika Prey ada di sana pada saat itu, idenya pasti akan ditolak. Tapi untung bagi Milim, hanya Midley yang hadir. Akulah pemimpinnya, ucap kejut Midley. Nah, itu wajar sih, tidak ada yang tahu Milim sebaik diriku, ucap Midley. Untuk Midley, yang prioritas nomor 1 selalu Milim, tidak mungkin dia bisa menentangnya, terutama jika dia diberi kepemimpinan 4 Raja Surgawi. Sebaliknya, dia sangat senang dan menyetujuinya begitu saja. Dengan demikian, 4 Raja Surgawi Milim ditetapkan.